Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap lapisan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya di siang yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Hadir kita ke masjid ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni menunaikan salat Jumat secara berjamaah beserta seluruh rangkaiannya. Teriring selawat dan salam tak henti pula kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah, Imam Ghazali menyebut bahawa ada 3 tipologi manusia, ada 3 macam model sahabat, ada 3 bentuk manusia, ada 3 tipologi manusia, ada 3 karakter manusia yang dapat diantaranya, mana 3 karakter itu yang dapat kita jadikan sahabat, kawan, teman seperjuangan, kawan sepergaulan dan seterusnya. Diberikan 3 perumpamaan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Pertama, ada manusia masalul ghaza. Ada manusia itu seperti makanan, butuh kita kepadanya seperti butuh kita kepada makanan. Bahkan kita lebih butuh kepadanya daripada butuh kepada makanan. Masalul ghaza. An-nasu thalathatun. Manusia dibagi 3. Ada manusia kalau dilihat dari sisi keperluannya kepada keperluan kita kepadanya, masalul ghaza, ada yang seperti makanan, bahkan lebih butuh kita kepadanya daripada butuh kepada makanan. Makanan kita butuh sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi butuh kepadanya setiap saat, setiap waktu. Siapa mereka? Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ay humul ulama. Mereka adalah para ulama. Mereka adalah tuan-tuan guru. Mereka adalah guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang alim di kalangan kita. Mereka adalah orang-orang yang punya ilmu. Butuh kita kepadanya lebih penting, lebih butuh daripada butuh kita kepada makanan. Kenapa demikian? Karena memang butuh kita kepada ilmu lebih besar.
Hingga Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa butuh kita kepada ilmu jauh lebih penting daripada butuh kita kepada makanan. Karena setiap saat, setiap detik, setiap menit perjalanan hidup kita mesti didasarkan kepada ilmu. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyebut bahawa tidak sempurna iman seseorang bila iman itu tidak didasarkan kepada ilmu. Tidak sempurna amal seseorang bila amalnya itu tidak didasarkan kepada ilmu. Begitu penting ilmu. Kalau mau amal kita sempurna, iman kita sempurna, memang ilmulah paling depannya. Maka ayat pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, bukan perintah haji. Perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca, perintah mengkaji, perintah meneliti, perintah menggali ilmu pengetahuan. Sedih ketika kita baca data-data statistik bahawa minat baca masyarakat Indonesia 0,001%. Artinya dari setiap 1000 orang di Indonesia ini hanya 1 orang yang rajin membaca. Kalau ada 2000 orang, hanya 2 orang yang rajin membaca. Kalau jumlah penduduknya 3000 orang, hanya 3 orang yang rajin membaca. Padahal 87% orang Islam di bangsa kita ini, tapi dari 1000 orang hanya 1 orang yang rajin membaca. Kita takut kalau meninggalkan salat. Karena itu perintah Allah, aqimus salah. Kita takut kalau seandainya tidak membayar zakat. Karena itu perintah Allah, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ketika kita punya kemampuan lalu tidak menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, kita takut. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada kita yang mampu untuk umrah dan juga menunaikan ibadah haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tapi tidak ada orang yang takut dalam sehari dia tak pernah membaca. Padahal membaca perintah Allah, Iqra fi'lul amri, fi'il amar, isinya perintah. Maknanya apa? Dosalah kita kalau seandainya meninggalkan perbuatan ini. Kenapa? Karena ini perintah Allah. Membaca itu perintah Allah. Bagaimana kualitas bangsa ini mau hebat? Bagaimana sumber daya manusia mau bertambah? Bagaimana masyarakat kita mau berkualitas kalau mereka tidak melek dengan literasi? Mereka malas membaca. Dari sebagian besar kita, banyak orang tidak mau membaca. Kita saja seandainya introspeksi pagi ini, introspeksi siang ini, kita introspeksi hari ini. Dari pagi sampai sekarang, berapa banyak buku yang sudah kita baca? Berapa lembar buku yang sudah kita baca? Berapa lembar kitab yang sudah kita murajaah dan mutalaah? Berapa lembar ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca? Jangan-jangan tidak ada satupun. Kalau tidak ada, maka waspadalah pada diri kita ini. Di antara bedanya Nabi dengan kita, bedanya Rasul dengan kita, bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, apa yang disetujui oleh Nabi, itu berdasarkan kepada wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsunya. Diberikan mukjizat, dan mukjizat paling besar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai hari ini, bisa kita lihat sampai kiamat, itulah Al-Quranul Karim. Berapa banyak orang kagum ketika mendengar kisah tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular. Kagumnya kita luar biasa. Tongkatnya bisa membelah laut. Kagumnya kita luar biasa. Ketika kita mendengar kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan burung-burung, bisa terbang di atas angin. Kagumnya kita luar biasa mendengar mukjizat itu.
Ketika kita mendengar mukjizat Nabi Allah Nuh alaihi salam bisa membuat kapal besar hingga mampu menyelamatkan manusia beriman di tengah banjir besar yang terjadi pada saat itu, binatang serba sepasang, dicerita oleh para mubaligh, kagum-kagumlah kita, terkagum-kagumlah kita. Tapi berapa banyak orang yang kagum dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Qur'an. Padahal Al-Quran itu di depan mata kita. Padahal Al-Quran itu ada di aplikasi HP kita. Tapi enggak pernah tertekan aplikasi Al-Quran, yang sering tertekan aplikasi WA. Kenapa? Berarti ada masalah dengan iman kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka Imam Ghazali mengajak kita untuk mencari kawan, mencari sahabat, mencari kawan pergaulan masalul ghaza yang seperti makanan, yakni mereka orang-orang alim, ahli ilmu, guru-guru kita. Yang kedua, ada manusia masalud dawa, seperti obat. Butuh kita kepadanya seperti butuh kita kepada obat. Kapan kita butuh kepada obat? Dikala sakit. Ketika tidak sakit, kita tidak minum obat. Ada manusia perlunya kita kepadanya seperti perlunya kita kepada obat. Kalau terus menerus kita bersahabat dengannya, lama-lama kita jadi obat. Maka ini menjadi PR bagi kita. Dan obat dalam Al-Quran disebut dengan istilah syifa. Laqad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Syifa beda dengan dawa. Kalau syifa penyembuh, dawa itu obat. Obat belum tentu menyembuhkan, tapi syifa sebagai penyembuh sudah pasti menyembuhkan. Kata syifa dalam Al-Quran diulang sebanyak 6 kali. Beberapa kali disebut Al-Quran sebagai obat. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa Al-Quran kandungannya bisa menyembuhkan penyakit psikis, lafaz-lafaznya bisa menyembuhkan penyakit fisik. Orang yang sering baca Quran, kata Imam Al-Qurtubi, maka sehatlah fisiknya, sehat pula jiwanya. Karena Quran itu syifa, penyembuh. Yang kedua, syifa disebut untuk madu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa madu itu bisa menjadi obat. Fihi syifa'ul linnas. Madu itu bisa jadi obat. Ini rekomendasi Allah, bukan rekomendasi dokter. Allah yang merekomendasikan bahwa yang namanya madu syifa'ul linnas, obat penyembuh bagi manusia. Tapi berapa banyak orang yang ada mengkonsumsi madu? Padahal ini rekomendasi Allah. Tentu madu yang dimaksud adalah madu yang memang dia murni, madu yang memang asli, bukan madu yang sudah dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian yang ketiga, manusia diumpamakan oleh Imam Ghazali masaludda, seperti penyakit. Ada orang seperti penyakit, kita tidak perlu dengannya. Jangan bersahabat dengannya, jangan bergaul dengannya. Karena kalau seandainya lama kita bergaul dengannya, kita nanti akan diwarnai olehnya. Kalau seandainya kita tidak mampu mewarnainya. Lama bersahabat dengannya, kita istiqamah di dalam salat kita, istiqamah di dalam ibadah kita, istiqamah dalam baca Quran kita. Ketika lama duduk nongkrong, berkumpul dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, lama-lama bukan dia saja yang jadi penyakit, kita pun ikut-ikut jadi penyakit. Maka dalam Islam ini Nabi menyuruh kita memilih-milih sahabat, bukan diskriminasi, tapi supaya kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berdamai. Masalul ghaza, kita seperti makanan bagi orang dan orang seperti makanan bagi kita. Itu artinya kita punya ilmu, sahabat kita punya ilmu, lalu duduk dengan orang-orang yang berilmu, maka pahala terus mengalir kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة